Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan panduan video tutorial penggunaan e-book atau panduan yang sudah berada di e-book dan panduan menggunakan e-siku di BPKAD Kabupaten Waikanan. e-siku merupakan program atau web yang diciptakan atau dibuat oleh bidang akuntansi BPKAD Kabupaten Waikanan. Adapun untuk mengakses web e-siku ini, teman-teman bisa mengaksesnya dengan mengakses halaman dengan halaman nomornya 36.91.2.3.2 untuk tahun 2023. Jika sudah diklik di browser, silakan klik enter. Untuk memaksimalkan fitur web ini, teman-teman harus menggunakan browser Mozilla Firefox. Karena jika menggunakan browser Chrome, tampilannya akan kurang maksimal dan penyimpanannya akan sedikit terlambat ya teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu login. Di login ini teman-teman silakan masukkan username dan password yang sudah diberi oleh akuntansi BPKAD Kabupaten Waikanan. Selanjutnya tinggal klik login. Nah, baik teman-teman, untuk mengakses fitur e-book itu ada di menu Dex ya. Di sini ada menu e-book aplikasi Blood. Nah, di sini di e-booknya dibagi menjadi 3, yaitu bagian secara umum, akuntansi Blood, dan teknis penjurnalan. Nah, baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan fokus membahas tentang web e-siku yang terlebih dahulu ya. Setelah login, tampilannya akan seperti ini kurang lebih. Ini contoh kita ambil BAUD Puskesmas Gunung Labuhan ya. Untuk selanjutnya kita akan memperkenalkan fungsi menu-menu di web e-siku. Ya. Yang pertama itu ada Dex ini. Di sini tampilannya akan ada e-book, terus pustaka Blood mulai dari pendahuluan, perencanaan, penata usahaan hingga penyusunan laporan keuangan. Nah, terus ada di menu transaksi. Dan di menu transaksi ini ada banyak kegunaannya dan ini biasanya paling banyak sering digunakan, yaitu ada saldo awal hingga buku jurnal dan lain sebagainya ya. Selanjutnya yaitu buku besar. Di menu ini teman-teman bisa melihat buku besar dari jurnal-jurnal yang sudah teman-teman input tadi di menu transaksi. Selanjutnya yaitu di menu laporan LK, laporan keuangan. Di sini bisa teman-teman melihat laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, LPE hingga laporan arus kas. Oke, di menu selanjutnya yaitu menu aset. Di sini ada menu persediaan, dan teman-teman juga nanti biasanya di akhir tahun akan jurnal penyesuaian persediaan. Selanjutnya ini ada menu pajak. Nah, di menu pajak ini teman-teman bisa melihat buku jurnal pajak, ada cetak bukti pajak, cetak bukti upload pajak yang belum diupload. Di sini juga ada rekap utang PPh 21, PPh 23 atau semua buku hutangnya bisa langsung dilihat ya. Selanjutnya di sini kita ada menu setting. Nah, di menu setting ini ada menu setting profil OPD. Contohnya misal setting OPD ya. Nah, di sini ada profil OPD masing-masing, OPD-nya masing-masing, misal kepala puskes, jabatannya siapa. Nah, ini biasanya nanti digunakan kalau ketika pejabatnya itu berganti jabatan ya. Nanti bisa diedit di sini ya. Nah, seperti itu ya. Di sini juga ada menu cetak COA, chart of account ya. Jadi teman-teman buat yang nggak tahu, chart of account itu adalah kode rekening yang ditampilkan untuk menginput jurnalnya. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, karena biasanya banyak, jadi lebih baik di print aja. Trackingnya juga lebih mudah. Ada sekitar 47 halaman. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan melakukan input jurnal ya. Input jurnal ini yang pertama yaitu kita mencoba cara input saldo awal. Untuk cara input saldo awal itu teman-teman bisa ke menu transaksi, lalu saldo awal nih, neraca saldo awal, klik. Nah, di sini misal ini
kasnya segini, terus persediaan obat-obatnya segini. Nah, teman-teman mau edit, silakan diklik edit saldo awal seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa masukkan nomor buktinya di kolom ini. Teman-teman bisa mengubah tanggal berapa. Di sini lalu klik keterangannya apa, contoh misalnya saldo awal, jumlahnya berapa, misalnya 700 juta, kode rekeningnya di sini, posisinya debit atau kredit dan perkiraan, lalu klik simpan seperti itu. Itu untuk mengedit saldo awal. Selanjutnya ini yang paling sering dan teman-teman harus hafalkan biasanya, yaitu cara menginput jurnal. Caranya bersama menunya di transaksi, lalu lihat buku jurnal. Nah, di buku jurnal ini kurang lebih ada jurnal-jurnal yang sudah diinput seperti ini, tampilan jurnal-jurnal yang sudah diinput. Nah, cara membuat jurnal sudah diinput, membuat jurnal yang akan kita input yaitu buat jurnal baru. Klik buat jurnal baru ya. Lalu di sini ada nomor bukti, bisa dimasukkan nomor buktinya, terus tanggal transaksi tersebut kapan, lalu keterangannya misal pembayaran honorer, lalu masukkan jumlahnya berapa. Nah, di sini teman-teman harus tahu posisinya di debit atau kredit. Biasanya kalau untuk biaya-biaya atau beban-beban itu berada di debit, dan lawannya akan di kredit ya. Kode akun rekeningnya berapa, kodenya 4, munculnya seperti defisit, penyelesaian atau apa, saya 5. Dimana kas investasi, kalau itu biasanya 8, 9 ya, seperti itu ya. Lalu klik simpan. Nah, untuk melihat jurnal yang sudah teman-teman input itu bisa lihat di buku jurnal yang tadi. Nah, seperti ini contoh jurnal yang sudah diinput. Misal ini beban honorarium pegawai honorer atau tidak tetap, debit pada kas, di bendara brut, di kredit ya, seperti ini. Nah, untuk mengedit jurnal yang misalnya ini salah tanggal atau misalnya salah kode akun, itu bisa teman-teman klik di sini, klik edit jurnal. Nah, ini bisa diedit lagi nih, edit. Nah, teman-teman bisa edit, misalnya keterangannya mau diganti atau tanggalnya salah atau dimana salah, lalu klik simpan ya, simpan. Nah, jangan lupa untuk teman-teman itu melakukan posting, karena setiap teman-teman melakukan penjurnalan itu jangan lupa diposting. Nah, ini postingnya yang ada tanda seperti amplop ini ya, posting jurnal, karena dia otomatis akan terekam dia akan terekam di laporan realisasi, misal laporan belanjanya berapa gitu, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya cara untuk teman-teman melihat LRA pendapatan. Ini penting banget biar teman-teman bisa rekon atau mencocokkan saldonya masing-masing sebelum melakukan rekon di BPKD. Fungsinya tetap sama di menu buku besar, di LRA pendapatan. Nah, di sini teman-teman bisa langsung lihat ada berapa LRA pendapatannya selama itu sudah diinput dan diposting ya. Jadi dia akan langsung sudah masuk ke sini. Teman-teman bisa lihat, bisa dicocokkan juga dengan BKU teman-teman sekalian, seperti itu. Jadi teman-teman bisa mencocokkan. Ini udah cocok belum? Kalau misal belum cocok, biasanya ada yang belum ke input, kemungkinan belum ke input, atau mungkin salah kode rekening atau salah kamar biasanya. Itu untuk LRA pendapatan. Selanjutnya yaitu LRA belanja. Sama, menunya tetap sama di buku besar. Lihat di buku besar belanja all. Nah, di sini teman-teman bisa lihat langsung selama itu berapa pendapatannya dan maksudnya belanjanya berapa. Teman-teman juga bisa mencocokkan. Jadi selama sampai bulan yang udah diinput itu berapa saldonya. Teman-teman cocokkan di BKU apakah sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya belum sesuai, teman-teman bisa tracking itu per bulannya biasanya. Kalau cara mempermudah trackingnya.
Nah, di sini juga kita ada fitur untuk memfilter ya, teman-teman, untuk mempermudah men-trackingnya. Di sini kita bisa lihat, misal teman-teman mau tracking jasa entry Piker BPJS. Nah, kita copy aja ini. Copy. Nah, di sini kita pastekan. Nah, teman-teman terus tulis periodenya ya. Misal 2023 dari tanggal 1 sampai misalnya 2003 juga sampai bulan Maret 31 ya, kalau otomatis lihat di buku besar. Nah tuh, jadi yang muncul cuman itu aja ya, seperti itu ya teman-teman, untuk men-tracking dan mempermudah pekerjaan teman-teman dalam mengoreksi penjurnalan yang sudah diinput seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu melihat buku besar pajak. Nah, di pajak ini kita bisa lihat di menu pajak, buku besar, buku jurnal pajak, kita lihat di sini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat jurnal-jurnal pajak yang sudah teman-teman input. Nah, di sini. Cara idenya kurang lebih sama seperti pembuatan jurnal. Jadi di sini ini edit jurnal. Untuk membuat jurnalnya sama, buat jurnal baru juga. Buat jurnal baru. Seperti itu, teman-teman sudah lebih paham pasti biasanya yang sudah inputnya. Terus di sini ada tanda merah. Kalau teman-teman lihat ini tanda merah, artinya teman-teman belum mengupload bukti jurnal pajak teman-teman ya. Jadi caranya yaitu klik upload bukti, klik. Nah, teman-teman pertama harus men-scan dulu bukti pajak yang sudah teman-teman bayar. Kalau sudah bukti teman-teman bayar, di-scan. Dan ingat teman-teman, maksimal ukurannya itu tidak lebih dari, kalau tidak salah itu tidak lebih dari 1 MB. Jadi dia bisa terbaca dan terupload. Browse, lalu klik upload image. Jangan lupa juga masukkan nomor jurnalnya berapa ya, biar bisa dalam pen-trackingannya lebih gampang, seperti itu. Nah, untuk melihat cara melihat bukti upload pajak yang belum dicetak, itu bisa dilihat di menu pajak. Lalu lihat cetak belum upload dokumen. Nah, ini list-listnya sudah sangat dipermudah dengan BPKD di Websiku ini. Ini list-list yang belum diupload pajaknya, seperti itu ya teman-teman. Tuh, ada cukup banyak ini yang belum diupload. Silakan di-upload. Selanjutnya kita melihat buku besar utang pajak BPH 21-nya. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada selisih di sini antara debit dan kreditnya. Ini kita lihat dulu, misalnya ini pasangannya ini sudah dipungut tapi dan sudah dibayar. Ini sudah dipungut dan sudah dibayar. Ini kayaknya salah jurnal ini kayaknya. Harusnya dia jurnalnya ini dipungut, ini berada di kredit. Itu salah. Nilainya juga bersama nih kan. Nah, seperti itu. Cara men-tracking PPh dan pajaknya. Seperti itu ya. Dia harus sesuai antara debit dan kredit. Cuma biasanya ini nggak apa-apa, belum terlalu sesuai, nanti kita sesuaikan nanti pas di akhir tahun. Karena biasanya ada yang pembayarannya bulan 1, dipungutnya bulan 1, lalu dibayarkannya itu baru bulan selanjutnya. Seperti itu ya teman-teman. Kurang lebih sama juga untuk PPh 22, BPh 23 seperti itu. Nah, ini ada selisih juga di sini. Teman-teman bisa lihat, atau bisa teman-teman melihatnya per bulan biasanya, atau per akunnya masing-masing. Nah, seperti itu. Untuk PPN juga sama. Kita lihat, ya ada selisihnya di sini. Teman-teman bisa mencocokkan juga secara manual seperti itu. Biasanya dia harus dipungut dulu baru dibayar. Ini misal di ini contohnya. Dia dipungutnya bulan 1, tanggal 26 bulan 1, lalu dibayarkannya tanggal 28 bulan 2. Ini nilainya sama nih. Coret. Seperti itu ya kurang lebih teman-teman. Ya itulah kurang lebih cara teknis penjurnalan atau cara melakukan rekon di masing-masing secara mandiri, supaya teman-teman juga bisa lebih paham dan tertib administrasi, dan juga mempermudah teman-teman dalam pembuatan pelaporan keuangannya.
Dan juga di sini teman-teman bisa akses juga di sini e-booknya sudah kita buat secara umum. Kita lihat ya, akuntansi e-book secara umum ya. Kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Kemarin sebenarnya sudah kita buat langsung satu, itu cuman kemarin mentor kita atau Bapak Kabid kita minta buat dibagi menjadi 3 bagian. Ya udah kita bagi. Di sini juga teman-teman bisa melihat tentang penata usahaan, penyusunan laporan keuangan seperti itu. Sama akuntansi seperti itu ya. Mungkin itu saja, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat kepada teman-teman. Semoga pembuatan laporan keuangan bulatnya semakin lancar dan bisa membuat laporan keuangan yang tertata dan tertib administrasi. Sekian video kita kali ini. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.